Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Astari. Saya dari Universitas Raharja, yakni kelas Magister Teknik Informatika angkatan 10. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal tesis untuk memenuhi mata kuliah Bisnis Data Engineering dengan dibimbing oleh dosen pengajar, yakni Associate Profesor Dr. Al-Bahra, Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Menentukan Prediksi Kredit Nasabah menggunakan metode Analytical Hierarchy Process pada PD BPR Keta Raharja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan abstraksi saya. Teknologi saat ini semakin maju serta berkembang pesat dan kebutuhan akan informasi semakin meningkat. Bukan hanya pada perusahaan, tetapi pada instansi perbankan juga demikian. Maka dari itu, dibutuhkan sistem informasi untuk membantu kinerja pegawai dalam mengelola data dengan efektif dan efisien. Salah satunya, dalam kegiatan penentuan prediksi kredit yang ada pada PD BPR Keta Raharja, yakni yang saat ini masih menggunakan sistem manual. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem yang baru, yakni dengan menggunakan metode yang mampu mendukung dalam menentukan prediksi kredit nasabah dengan lebih efektif, yakni dengan menggunakan sebuah metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Karena metode ini dapat melakukan kriteria majmuk secara detail dengan suatu kerangka berpikir dan perhitungan suatu kriteria bobot yang komprehensif. Dengan membandingkan subkriteria terbagi dalam kategori baik, cukup baik, dan kurang dalam menentukan prediksi kredit. Yang selanjutnya, latar belakang. Dalam suatu pelayanan menentukan prediksi kredit nasabah, dalam suatu peminjaman kredit, masih menggunakan sistem terdahulu yakni manual, sehingga terdapat beberapa masalah yakni menimbulkan data nasabah yang tidak akurat. Terdapat beberapa jenis kredit yang digunakan menurut sebuah jangka waktu, yang dalam pengembaliannya terbagi beberapa seperti memerlukan jangka waktu pendek, waktu menengah, dan waktu panjang. Di dalam beberapa jangka waktu yang terbagi, terdapat resiko, bahkan juga sering menghadapi resiko tersebut. Misalnya ada beberapa nasabah mengalami terlambat bayar, serta penunggakan dikarenakan berbagai hambatan dan alasan yang disampaikan nasabah. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat dengan mudah digunakan untuk menentukan prediksi kelayakan pemberian kredit nasabah. Dalam hal ini, menggunakan metode AHP sangatlah dibutuhkan dalam keputusan pemberian peminjaman kredit. Nah, dengan membandingkan subkriteria terbagi dalam kategori baik, cukup baik, dan kurang dalam menentukan prediksi kredit, menyadari akan pentingnya sebuah inovasi informasi untuk memudahkan dalam menentukan sebuah prediksi pemberian kredit nasabah. Maka dengan ini, penulis mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah objek dalam penelitian dengan yang merupakan suatu pengembangan dari sistem yang sedang berjalan. Yang pertama adalah masalah penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka menjadi permasalahan antara lain yang pertama, bagaimana sistem penentuan prediksi pengajuan kredit nasabah yang berjalan saat ini pada PD BPR Keta Raharja. Yang kedua, apakah kebutuhan user terhadap penentuan prediksi kredit pada PD BPR Keta Raharja sudah terpenuhi? Yang ketiga, bagaimana rancangan penentuan prediksi kredit nasabah menggunakan AHP pada PD BPR Keta Raharja? Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan user terhadap sistem penentuan prediksi kredit nasabah pada PD BPR Keta Raharja. Yang kedua, untuk merancang sistem penentuan prediksi kredit nasabah pada PD BPR Keta Raharja. Yang ketiga, untuk menerapkan prediksi kredit nasabah pada PD BPR Keta Raharja di masa mendatang. Manfaat penelitian yang pertama adalah data mining dapat digunakan untuk memprediksi tingkat sadar membayar kredit tepat waktu. Yang kedua, memberikan peringatan dini untuk nasabah yang kemungkinan tidak membayar kredit tepat waktu.
Yang ketiga, membantu pihak user atau staf PDBPR Katara Harja dalam mengambil sebuah keputusan untuk bisa meningkatkan nasabah membayar tepat waktu. Yang keempat, landasan teori. Nah, data mining dipandang sebagai suatu proses penggalian dan analisa sekumpulan data, biasanya dalam ukuran data yang besar untuk menemukan suatu pola yang konsisten dalam mengekstrak pengetahuan dan memperoleh aturan-aturan informasi baru yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Landasan teori ini diperoleh dari Jurnal Manajemen Informatika, Vol 2, halaman 11-21. Yang kedua, landasan teori mengenai case-based reasoning adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat kejadian-kejadian yang sama atau sejenis similar yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian menggunakan pengetahuan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru. Atau dengan kata lain, menyelesaikan masalah dengan menghadapi solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu. Landasan teori ini saya mendapatkan dari Konferensi Nasional Sistem Informasi KNSI halaman 95-99. Yang ketiga ini landasan teori mengenai Analytical Hierarchy Process atau AHP. Nah, AHP ini merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang dikompleks menjadi suatu hierarki. Yang keempat, menurut Dr. Syamsu Iskandar menjelaskan bahwa kredit atau pinjaman yang diberikan oleh merupakan salah satu instrumen bank yang paling dominan dalam menggunakan dananya. Kredit adalah aset produktif yang sangat diandalkan karena merupakan penghasilan yang utama dari bank. Yang kelima ya. Nah, metode klasifikasi biasanya menggunakan pengamatan terhadap data yang tersedia sebelumnya untuk mengidentifikasi model yang dapat memprediksi target pengamatan di masa mendatang. Nah, yang kedua, metode AHP. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki dan didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif tersebut. Nah, di sini terdapat rancangan penelitian yakni menggunakan use case diagram. Yang pertama, sistem pengajuan kredit. Kita bisa melihat use case-nya, yakni dari calon nasabah melakukan pendaftaran ke account officer. Lalu calon nasabah melakukan pengumpulan berkas. Setelah melakukan pengumpulan berkas, akan diverifikasi oleh account officer tersebut. Nah, lalu calon nasabah melakukan seleksi dan interview oleh direksi. Setelah melakukan seleksi tersebut, direksi akan rapat dan menganalisa pengajuan kredit dari calon nasabah tersebut. Apabila dikonfirmasi oleh pihak bank, akan diinformasikan kepada nasabah tersebut. Yang ketiga yakni sequence diagram. Calon nasabah melakukan pendaftaran kredit ke pihak bank. Selanjutnya, calon nasabah mengumpulkan berkas ke pihak bank, lalu akan diverifikasi datanya oleh account officer. Setelah account officer verifikasi data, akan melakukan analisa berkas pengajuan kredit, lalu akan diserahkan kepada dia. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya yang pertama adalah melakukan wawancara langsung kepada account officer. Yang ketiga, studi dokumen, melainkan mengkaji tentang dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Tahapan penelitian yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga membuat definisi operasional menyusun desain penelitian, yang kelima mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Terima kasih presentasi dari saya.